Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan memberikan perlindungan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah kita. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, Senin 2 Agustus 2021, kita akan kembali belajar bersama di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan melanjutkan materi tentang KD 3.1, yaitu mengenal, memahami arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nah, materi pokok yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama memahami surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yang kedua, memahami surah Al-Ikhlas. Nah, anak sekalian, sebelum belajar tentunya kita tak lupa untuk berdoa kepada Allah. Untuk itu mari kita tengadahkan tangan kita untuk mohon doa supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak sekalian, sekarang yuk kita mulai belajar bersama. Yang pertama tentang surah An-Nas. Kalian sudah hafal surah An-Nas? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lafadzkan bersama-sama supaya tambah lancar hafalan kita surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak sekalian, itu pelafalan surah An-Nas. Kalian baca berulang kali supaya kalian tambah lancar. Nah, sekarang kita mengenal tentang surah An-Nas. Nah, anak sekalian, surah An-Nas ini adalah surah yang ke-114 yang merupakan surah yang terakhir dalam susunan Al-Quran. Nah, surah An-Nas ini adalah surah yang terdiri dari 6 ayat, yang mana surah An-Nas ini turun di kota Mekah, maka tergolong surah Makkiyah. Nah, surah An-Nas ini dikatakan surah An-Nas karena An-Nas artinya manusia. Nah, kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nas ini diantaranya adalah bahwa surah An-Nas ini mengandung isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan iblis maupun bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia ya dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa 3 ayat pertama dari surah An-Nas ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Pemelihara ya. Kemudian Allah itu sebagai pemilik ya, tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya, dan juga sebagai Tuhan yang berhak disembah oleh semua makhluk. Kemudian kandungan yang ketiga, bahwa rasa was-was ataupun khawatir ini datang dari jin manusia. Intinya bahwa surah An-Nas ini menganjurkan manusia
ya, untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang datang dari jin maupun manusia. Itulah kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nas. Berikutnya kita akan membahas surah yang kedua, yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq tentu kalian sudah hafal ya. Untuk itu mari kita lafadzkan bersama-sama ya, surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi pelafalan atau bacaan surah Al-Falaq. Tentu kalian sudah hafal ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 di dalam susunan Al-Quran. Surah Al-Falaq ini terdiri atas 5 ayat, yang mana lafal Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Ya, waktu subuh. Nah, surah Al-Falaq ini tergolong surah Makkiyah karena turun di kota Makkah ya. Surah yang turun di kota Makkah. Ini surah yang diturunkan sesudah surah Al-Fil gitu ya. Nah, berikutnya kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Falaq, yaitu bahwa surah Al-Falaq ini sama seperti surah An-Nas ya, mengandung isti'adzah, permohonan perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini adalah bisa siapapun dan apapun ya, termasuk diri kita sendiri. Ya, kemudian yang kedua, bahwa surah Al-Falaq ini menjelaskan bahwa sihir itu memang ada. Oleh karena itu manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan ya dirinya sebagai Rabbul Falaq ya. Rabbul Falaq. Apa itu Rabbul Falaq? Rabbul Falaq itu Tuhan subuh ya, Tuhan subuh atau pagi dan Tuhan seluruh makhluk. Ya, Allah berkuasa mengganti kegelapan malam dengan apa? Terangnya pagi, dan berkuasa pula menyingkirkan kejahatan dengan memunculkan sebuah pertolongan. Ya, namanya Rabbul Falaq, Tuhan subuh ya. Untuk itu Al-Falaq ini diartikan sebagai subuh ya, waktu subuh. Sekalian, yang terakhir surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini surah yang sangat pendek ya, di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, dan tentu kalian sudah hafal. Sekarang kita baca dulu surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selanjutnya mari kita mengenal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam susunan Al-Quran. Dan surah Al-Ikhlas ini terdiri atas 4 ayat. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah, yang mana surah ini diturunkan setelah surah An-Nas. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. Ya, artinya apa? Artinya murni. Murni karena surah ini murni memang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas dinamakan juga dengan Al-Asas, itu dasar artinya ya.
kemudian at-tafrid, at-tajrid, kemudian at-tauhid ya, membahas surat yang membahas tentang keesaan Allah, dan al-iman. Adapun isi kandungan dari surah Al-Ikhlas ini, bahwa surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah ya, dengan sifat ahad, yaitu tidak ada sesuatu yang bersamanya ya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kemudian yang kedua, hanya kepada Allah lah segala makhluk bergantung. Karena apa? Karena seluruh makhluk butuh kepadanya. Allah lah satu-satunya tempat yang dituju untuk apa? Memenuhi semua hajat makhluk, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kemudian yang ketiga, Allah tidak beranak, tidak beristri, dan juga tidak diperanakkan. Kemudian surah Al-Ikhlas ini mengajarkan pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan. Jadi surah Al-Ikhlas ini juga membantah keyakinan orang-orang kafir, orang musyrik, dan ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan berhala dan sesuatu yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, demikian pelajaran Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini yang membahas tentang surah An-Nas, Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Untuk itu, mari kita akhiri pelajaran Quran Hadis kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.